Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sepatas Podcast. Sebelum kita mulai, follow dulu akun media sosial dari SMP IT Amumtaz Pontianak agar mendapat informasi terbaru dari kami. Ya, perkenalkan, nama saya Gusti Akil Raihan Muzaki. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah peristiwa Rengas Dengklok dalam program Suara Siswa. Semua berawal dari 6 dan 9 Agustus 1945, yang dimana Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada tanggal 15 Agustusnya, Jepang menyatakan menyerah kepada Amerika Serikat dan disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito. Berita menggemparkan itu akhirnya diketahui oleh bangsa Indonesia yang disampaikan langsung oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menyampaikannya kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Namun sayangnya Soekarno dan Muhammad Hatta sedang tidak berada di Indonesia. Mereka berada di Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi yang merupakan perwakilan Jepang untuk Asia Tenggara. Soekarno dan Muhammad Hatta mempunyai tujuan untuk menemui Marsekal Terauchi, yaitu membahas tentang PPKI dan pembentukan negara Republik Indonesia. Ketika pulangnya Soekarno dan Muhammad Hatta, para pemuda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menyambut kedatangan Soekarno di bandara. Mereka menyambut Soekarno dengan hangat dan langsung menanyakan pada intinya apakah di sana Soekarno diberitahu bahwa Jepang telah dijatuhkan oleh Amerika Serikat bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Namun kelihatannya Soekarno bingung dan Soekarno membalas, "Sepertinya kita tidak bisa membahas itu di sini karena kondisi sedang tidak memungkinkan." Akhirnya pada sore harinya Sultan Syahrir menemui Soekarno dan membahas itu semua kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Malam hari pada 15 Agustus 1945, kelompok dari Menteng 31 sedang berdiskusi di belakang Eichmann Institute. Mereka berdiskusi tentang kemerdekaan Indonesia. Hasil dari diskusi tersebut adalah untuk menemui Soekarno di rumahnya Pegangsaan Timur nomor 56. Mereka mengutus Wikana sebagai juru bicaranya. Aidit pun ikut serta dalam rombongan yang menemui Soekarno itu. Di rumah Soekarno, para pemuda pulang dengan kegagalan karena Soekarno pada saat itu marah kepada mereka karena mereka terlalu cepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan mereka, para golongan muda itu, tidak menyerah pada usaha mereka. Mereka akhirnya merencanakan sesuatu, yaitu penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hasilnya adalah pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa 2 mobil untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka membawa Soekarno dan Muhammad Hatta pergi dari Jakarta, namun tidak jauh dari Jakarta, yaitu ke Rengas Dengklok. Pada pukul 6 pagi di hari yang sama, Soekarno dan Muhammad Hatta telah sampai di Rengas Dengklok. Mereka langsung dibawa oleh para pemuda menuju ke rumah keturunan Cina Jiao Qishong, yang merupakan salah seorang anggota PETA yang ada di Rengas Dengklok. Di rumah itulah akhirnya disebut sebagai rumah peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam harinya, jam 8 malam, Soekarno dan Muhammad Hatta serta golongan muda yang menjadi perwakilan menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di sana mereka bermusyawarah untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan segera disampaikan pada esok harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dan itulah akhir dari sejarah kisah peristiwa Rengas Dengklok. Baiklah, itu adalah akhir dari kisah sejarah Rengas Dengklok. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Silahkan tonton video lainnya dari Sepatas Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.